Ntar isinya tepuk tangan doang. Lu kata lagi main burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Stand Up Comedy Metro TV. Tepuk tangan buat Metro TV dong. Nah, kali ini nih ada yang spesial nih ya. Sebentar lagi kita mau pemilu ya. Ini udah usia pemilih semua kan? Rencana nyoblos gak? Kenapa? Nyoblos tuh jadi gini, katanya ada yang bilang jangan golput, apalagi ngajak orang lain untuk golput. Iya sih, ngajak orang golput. Ngajak tuh nonton, makan bakso ya. Golput ngajak-ngajak. Tapi gue gak bisa salahin juga kalau sekarang kita jadinya kebingungan mau milih siapa gitu kan. Kalau dulu ada istilahnya jangan sampai milih kucing dalam karung. Kalau sekarang kita udah enak nih, udah bisa ngelihat calegnya kan, latar belakangnya. Jadi kayak beli ikan cupang dalam toples bening. Iya, kita bisa lihat warnanya, cacatnya gitu. Jadi hati-hati milihnya gitu kan. Soalnya nyebelinnya gini, kita milih cuma berapa menit tapi nyeselnya tuh 5 tahun ke depan katanya. Nah, di edisi kali ini nih, kita akan lihat nih komik-komik seandainya mereka jadi caleg. Kita mau lihat visi misinya nih. Tapi sekarang saya nggak sendiri nih. Sekarang saya ditemenin sama Iwel. Iya. Wow. Iya. Gimana kabar? Malam ini luar biasa sekali ya. Selama saya menjadi stand up comedian, baru kali ini saya dipanggil oleh tukang ikan. Kalau dulu kan gitu, suka mau milih cuma nggak tahu. Oh gitu. Ini iya, yang kita betul. pilih siapa? Sebenarnya tujuan dari pemilu itu adalah untuk bikin makmur. Bikin makmur? Ya, bikin makmur tukang spanduk. Oh iya benar. Ya kalau sekarang banyak lembaga survei kan prediksi pemenangnya ini, pemenangnya itu. Sebenarnya itu pemenang pemilu nanti 2014 sudah ketahuan. Siapa? Tukang spanduk. Sama tukang kalender ya. Soalnya gini, gue nyebelin banget. Tiap hari ngelihat ada ini kan, apa ditempel di mana-mana iya, gitu. Sampai gue kalau jalan tuh gue nggak mau lihat. Dia nyamperin ke rumah gue ngasih kalender yang ada fotonya dia juga. Oh. Nyebelin banget. Saya tuh sebel juga tuh kan, ketemu orang sebenarnya itu, Mas Iwal nyalek ya? Enggak. Mas Iwal ya nyalek enggak? Wah, nanya terus kan ya. Saya kepikiran untuk bikin spanduk ya. Spanduk dikasih foto saya gitu, Iwal, saya tidak nyalek, jadi jangan dipilih. Nah. Oh iya gitu. Iya. Terus ini katanya ada 3 komik. Oh, ada 3 komik. Jadi kita ada 3 komik malam hari ini. Ceritanya mereka mau jadi caleg ceritanya. Betul. Kalau mereka jadi caleg apa aja gitu apa ya. aja sih yang mau ditawarin gitu. Kita panggil aja 3 komik yang akan coba sampein visi misi mereka. Baik. Yang pertama siapa nih, Pak? Yang pertama ini adalah yang paling muda kayaknya. Kita beri tepuk tangan untuk Arya. Arya Novrianus. Betul. Iya. Dan berikutnya, wah ini yang sudah tidak asing lagi ya, sudah sangat dikenal oleh kita berdua ya. Yang lain belum tentu. Oh iya, gitu. Pemirsa kenal juga. Kalau kita kenal, pemirsa juga kenal. Ini dia Anang. Anang Batas namanya. Anang Batas. Batas ya. Kayak pemilihan putri dadanya. Ya. Waduh. Langsung ini. Makan, Mas. Kayak mau kondangan gini. Ini yang luar biasa sekali, yang komik yang super lucu. Kita beri tangan untuk Harry Ore. Kagak salaman, kagak dapat makan lu ntar. Jadi kita minta saran ya, kalau mereka bertiga jadi caleg, kira-kira programnya apa yang dijanjikan buat kita gitu ya. Tapi kalau Arif jadi caleg, apa Arif programnya yang paling utama sekarang? Apa ya? Nafas teratur aja deh. Iya, nikmatin aja. Enggak deh, gue nggak bisa kayaknya kalau jadi caleg itu. Apa berat banget. Oh, berat ya. Makanya kita tunggu aja nih, mereka mau sampein apa sih. Tapi nanti. Oh baik, kalau gitu sekarang kita istirahat dulu ya. Kita break dulu. Jadi tetaplah di Stand Up Comedy Metro TV. Jika saya jadi presiden, semua wota di Indonesia kalau salaman sama JKT48 gratis. Aku lelaki tak. Masih di Stand Up Comedy Metro TV, ya kan? Iya, baik. Sekarang kita mau yang pertama siapa nih? Ini yang pertama kita Arya dulu ya. Iya, tapi kalau dia jadi caleg nggak kelihatan dari partai, dari panti asuhan. Badannya tipis benar. Iya, makanya kita ingin tahu kalau dia caleg kira-kira programnya apa gitu ya. Oke, kita bertemu untuk Arya Novrianus. Selamat malam semuanya. Ngomongin soal caleg, calon jelek. Oh enggak.
Ngomongin caleg, capres, calon presiden. Arif Bidu juga capres. Calon preman Senen. Enggak. Gue kalau ngomongin soal caleg, capres gitu, ngomongin soal kampanyenya ya. Kebanyakan tuh kampanyenya tuh selalu sama semuanya. Ngapain? Pamer kekayaan. Ya kan? Ngasih duit ke sana sini biar apa? Biar dia dipilih. Tapi kebanyakan yang kayak gitu tuh nggak bakal menang. Kebanyakan kalah, ya kan? Karena apa? Menurut gue tuh caranya salah. Harusnya nih kita nih kalau jadi caleg, caranya tuh satu, ikutin ajang-ajang pencarian bakat di Indonesia. Lu lihat juara-juaranya apa? Bapaknya tukang beca jadi juara. Ibunya pengemis jadi juara. Pengamen jadi juara. Jadi kalau lu mau jadi juara, jangan pamer kekayaan, pamer kemiskinan. Biar kelihatan kasihan. Jadi diwawancara, Bapak ingin jadi presiden? Iya. Bapak bisa apa? Aduh, saya nggak bisa apa-apa nih. Bapak saya tukang beca. Ibu saya pengemis. Saya nggak bisa apa-apa. Wah, kasihan banget nih. Pilih, juara. Gitu caranya. Biasanya juga apa kalau caleg capres? Posternya selalu sama. Selalu senyum bijaksana. Selalu gitu, dan tagline-nya selalu sama. Coblos saya untuk Indonesia yang lebih baik. Apaan sih lo? Gak jelas banget. Diganti turun nadanya tuh, diganti dikit biar orang tuh semangat milihnya. Senyumnya tetap sama tapi nadanya diganti. Coba. Dan biasanya nih caleg capres tuh janji-janjinya tuh selalu sama semuanya. Rata-rata apa? Pendidikan gratis, pengobatan gratis, ya kan? Apa, menupas kemiskinan, macet dihilangin, semua janjinya sama, gak kreatif, niru semua. Nih gue nih kalau jadi capres nih, gue gak bakal janji kayak gitu. Gue punya trik biar gue dipilih. Gue bakal janji begini, pilih saya. Jika saya jadi presiden, semua wota di Indonesia kalau salaman sama JKT48 gratis. Masuk teater gak usah bayar. Gue yakin nih semua wota milih gue. Begitu gue kepilih, JKT48 bubar. Dan gue juga kalau jadi presiden, gue bakal ngilangin yang namanya rental game di Indonesia. Semua rental PS gue hilangin. Kenapa? Karena itu namanya pembodohan. Kalau kita main game tuh, yang kalau kita salah nyalain siapa? Nyalain karakter gamenya. Contohnya kalau lagi main PS, lagi main bola, lu lagi pakai Real Madrid kan, pakai Ronaldo, pas mau ngegolin, gak gol. Gila nih Ronaldonya, cemen banget lu. Padahal yang mainin lu gitu. Nyalain Ronaldonya, lu yang salah gitu kan. Gue lupa. Main PS lagi, kejebolan. Gila nih Casillas, payah banget. Casillas datang, maksud lu apa bro? Lu nuduh gue gila ya? Maaf bro, akhirnya berantem, klubnya bubar. Terima kasih, saya Aaron Afrianus. Wow, luar biasa ya. Gue gak percaya dia main PS nih. Banter-banter mainin kalkulator. Terus PS main di mana? Di warnet. Main PS di warnet. Berikutnya kan ada berikutnya. Oh iya, masih ada lagi. Tepuk tangan lagi dong untuk Arya. Luar biasa emang ya. Selanjutnya ada Mas Anang Batas ya. Betul. Nih, dia mau ngapain? Ngeliat bajunya kayak lalapan. Iya. Ya udah langsung aja. Oke, bertepuk tangan untuk Anang Batas. Calegnya gembos. Terima kasih. Andai kata saya jadi caleg, saya akan bersihkan semua penyakit masyarakat. Jadi caleg saya logonya adalah caleg kulit obat gosok. Saya bukan artis, jadi bukan salep. Ganti ban tambahan itu ya. Kok semua ngaku serep? Lah iya. Ngomong-ngomong soal caleg, jadi kadang-kadang caleg itu biasanya kan lebih sering kalau kampanye promonya pakai foto yang hadap ke depan terus gitu kan. Itu artinya apa? Hanya menonjolkan, menampakkan dari depan saja, nggak pernah jujur, semuanya kita nggak pernah tahu. Nah, kalau saya
andai kata jadi caleg, saya akan sampaikan visi misi. Tapi sebelum visi misi, ini fotonya. Saya akan tunjukkan foto kejujuran. Yang pertama, fotonya, loh, tampak belakang. Jadi jangan cuma pamer yang depan. Semua tahu dapur kita, jujur. Nah, foto yang kedua, ini untuk keikhlasan. Filosofinya adalah berikan pipi kanan, pipi kiri jangan sampai melihat. Dan untuk mengetahui semuanya, semua apa yang ada di dapur kita, dalam kita, hati kita semuanya. Yang ketiga adalah foto ronsen. Loh, siapa yang tahu caleg-caleg itu dalamnya? Kalau ini kan ronsen paru-paru, tulang rusuk. Mungkin tulang rusuk kiriku yang hilang ada di mana? Atau paru-paruku bernafas untuk masyarakat semuanya? Asik. Ya gitu deh. Nah, sekarang saatnya visi misi. Tapi sebelum visi misi, saya sarankan ya, untuk Anda kalau saya jadi caleg, saya sarankan jangan pernah memilih saya. Jangan. Karena saya bukan laki-laki pilihan. Loh, kayak lagunya teman saya, ciptaan temennya. Aku lelaki tak mungkin, wanita pun tak mungkin. Lalu aku siapa? Laki-laki atau wanita? Loh, itu kan ragu-ragu, jadi jangan dipilih. Jadi gini, maksud saya jangan dipilih. Itu karena saya orang biasa, saya nggak bisa janji. Karena janji sudah dipakai sama para Giwaksono kan. Panji. Itu kan tempat pijat, panji pijat. Panti itu kan di pinggir laut. Pantai itu kan saya kalau nyalek itu ikut pantai. Lah iya. Enggak gini loh. Kenapa nggak usah milih saya? Jadi gini, sayangilah, pilihlah caleg memang jagoan Anda. Jadi kan dia sudah biasa dipasang di jalan-jalan, sudah biasa dipaku-paku. Nah ini disayangi aja. Kalau saya nggak usah dipilih. Jadi justru kemarahan limpahkan ke saya. Anda dimasuk di bilik TPS, pilih nama saya, marahlah, ambil paku, coblos saja saya. Jadi jangan dipilih, coblos saja, marah aja. Karena kadang-kadang yang pasang di apa namanya, pohon-pohon itu kan katanya kan memaku pohon. Saya baiknya saya memohon paku satu aja untuk nyoblos. Saya juga nggak suka yang namanya money politik. Maaf ya, bukan karena nggak kaya, hanya karena nggak mampu aja sebenarnya. Tapi kalaupun mampu, saya pengen hidup sederhana. Contohlah ya misalnya Valentino Rossi, Ronaldo. Valentino Rossi itu kaya kurang apa coba? Kaya, rumah banyak, mobil banyak, tapi kemana-mana dia balapan masih pakai motor coba. Ronaldo itu sudah kaya, rumah banyak, beli lapangan bola bisa, beli jutaan bola bisa, di lapangan masih berebut satu bola, bayangin. Sederhana kan? Nah, ini kan zaman serba instan ya. Zaman serba instan, ada makanan instan, ada mie instan. Tahu nggak siapa penemu mie instan? Namanya Albert Instan. Loh, setelah nemu ganti nama. Loh, kan ada kan lagu-lagu, bahkan lagu aja ada lagu instan kalau yang buat kampanye. Cinta satu malam, oh indahnya. Coba satu malam, nggak pernah malu. Padahal dulu ada lagu itu yang sama orang sama binatang malu. Malu aku malu pada semut merah. Loh, kita yang malu semutnya yang kemerah-merahan tersipu. Yang berbaris di dinding. Susah nggak berbaris di dinding? Menatapku curiga. Menatap, buas. Bayangkan. Belum lagi dulu mungkin karena sering ada bahasa apa lagu anak-anak itu. Itu kadang-kadang menipu ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam kok merayap? Diam ya gini, nggak merayap. Terus datang seekor nyamuk, hap. Datang seekor nyamuk, hap, dia merambat. Hap, jatuh. Kan nggak mungkin ya.
Makanya, nah sekarang saatnya saya sampaikan visi misi. Visi misi saya sederhana, saya tidak mau visi misi menyampaikan di depan umum. Biasanya di depan orang di jalan, satu orang aja saya sampaikan. Visi misi Pak, saya mau lewat. Buat anak kecil juga kadang-kadang, ayo sayang, visi misi, lala, po, habisnya gitu. Lah iya. Makanya pesan saya kalau milih semuanya yang penting dikaji betul. Jangan pernah protes jika tidak tahu proses, apalagi progres, ya. Udah, waduh. Calegnya luar biasa ya kalau dia jadi caleg ya. Tapi agak aneh masang foto majang foto ronsen. Mau pemilu apa mau ikut CPNS sih? Ya biar jujur. Biar jujur ya. Kalau ronsen itu kan yang ngajar di kampus ya. Dosen. Dosen itu 12. Lusin. Lusin tuh lusin hujan. Lusin hujan itu musim. Dia ketularan gini. Hujan di balik batu. Udah ini daripada makin senewen deh. Iya. Ini masih sisa satu kan? Masih sisa satu, tapi sekarang kita istirahat dulu ya. Tetaplah di Stand Up Comedy Metro TV. Bu capek. Ada yang lewat. Berapaan mas cabenya? Kembali lagi kita di Stand Up Comedy Metro TV. Masih sisa satu nih ya. Sisa satu. Ada yang mau bayarin nggak? Udah senewan gini tadi. Iya benar ya, itu kalau kita lihat juga sekarang kan banyak itu poster-poster yang dipasang di mana-mana. Yeah. Tadi Anang juga bilang ada di pohon. Misalnya kalau ada caleg gitu ya masang posternya di tiang listrik, ini termasuk caleg nyentrik ya. Nyentrik? Iya, nyender di tiang listrik. Tapi kalau seandainya kalau di pohon itu nggak cocok foto caleg. Kenapa? Cocoknya tuh foto sarukan. Kok? Ya kan kalau sarukan bisa identik dengan pohon kan? Oh, betul. Sarungan. Baik, satu lagi nih. Waduh, ini kayaknya visi misinya banyak nih. Banyak nih, lihat badannya aja, lihat badannya. Kenapa? Dia disimpan di badannya. Yaudah kita dengerin ya visi misinya Harry Hore apa nih ya kan? Kita sambut Harry Hore. Selamat malam. Saya Harry dari partai PBMB, Partai Big Match Madrid Barca. Kalau saya jadi caleg, tolong dipilih ya. Karena tuh saya orang tuh penyayang. Saya nggak pernah mukul wanita. Boro-boro mukul wanita, mukul beduk aja saya nangis. Serius. Duk gitu. Kalau caleg lain kan aneh-aneh ya kalau caleg sekarang ya. Itu naruh posternya di mana? Ada yang naruh di tembok. Ada yang naruh di tiang listrik. Ada yang naruh di jidat mungkin ya. Ini belum pilih udah gila duluan gitu ya. Tapi kemarin gue lihat ada caleg naruh poster di mana? Di pohon. Pas gue baca Tarzan. Nyalek Tarzan, gila keren banget ya. Gue sebagai caleg juga merasa apa ya, nanti kalau gue jadi caleg kepilih, gue tuh akan membenahi yang namanya pedagang kaki lima. Dulu beberapa bulan lalu tuh pedagang kaki lima tuh udah tertib, jualan udah nggak jualan di pinggir jalan ya. Tapi terakhir gue baca berita pedagang kaki lima diam-diam mulai berjualan di pasar Minggu. Gue sih nggak masalah sebenarnya, cuman pedagang diam-diam mulai berjualan. Ini berjualan diam-diam gimana ya? Mikul diam-diam gitu aja. Bu capek. Ada yang lewat. Berapaan mas cabenya? Cabe berapa? Ada satpol PP-nya kan? Jangan jual sini, bubar. Bubar. Mungkin gitu diam-diam mungkin ya. Terus kalau gue jadi caleg, gue akan menghukum mati para koruptor. Iya. Nggak digantung, nggak ditembak, nggak. Gue masukin ruangan, gue suruh ngerokok. Rokok jarum pentul. Sekali hisap tewas. Makan aja ngerokok gitu ntar.
Terus kalau gue mau jadi caleg juga, gue akan memperbaiki infrastruktur. Makanya nanti tuh nggak ada jalan nggak ada lagi jalan yang berlobang. Serius. Jalan raya gue aspal, jalan kampung gue aspal. Ini sampai jalan tikus gue aspal. Makanya jalan tikus gue aspal, jangan heran kalau nanti ada tikus naik motor gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa. Apapun pilihan partai lo nggak masalah. Asal jangan golput. Serius, jangan golput. Karena apa? Pemerintah udah menganggarkan biaya tuh mahal banget buat pemilu, dan lu golput itu sayang banget ya. Dan gue ngebayangin seandainya semua manusia, semua masyarakat Indonesia tuh golput dan pemilu nggak laku misalkan, yang kasihan siapa? Ketua KPU gitu ya. Pas lagi pemilu sepi, ini pada kemana nih orang dari pemilu? Akhirnya ketua KPU ngapain? Bawa gerobak, coblos. Mas, jangan berisik, coblos. Oke, selamat malam. Biasa ya. Ini menarik juga nih, ajakan Heri terakhir itu jangan golput. Itu kenapa orang golput? Golput kan singkatan dari golongan putih. Jadi istilahnya keren kan, golongan putih. Jadi kalau orang nggak nyoblos, golongan putih. Jadi kesannya kalau yang nyoblos golongan hitam. Iya, makanya. Iya kan? Iya betul. Kalau itu golput tuh diganti itu panjangannya, bukan golput, bukan golongan putih. Diganti golput, golongan pucet. Kepucet? Enggak nyoblos, pucet dia. Kalau nggak Goldar, golongan darah. Makin aneh nih. Kita panggil semua aja. Panggil semua aja sini ya. Oke. Yang pasti misi mereka sangat luar biasa ya. Luar biasa ngawurnya. Dan untungnya ini cuma berandai-andai ya. Kalau emang mereka caleg terus kepilih, negara kita kayak apa gitu. Kayak sabun. Kok kayak sabun? Sabun caleg. Colek. Enggak, nanya dulu nih sama ya personil JKT48 ini coba. Mbak, kalau di antara tiga ini memilih yang mana kalau jadi caleg? Enggak semuanya. Wah, jujur banget ya. Iya, jujur banget ya. Sekarang pemilih udah pinter ya kan? Udah pinter ya. Iya, Pak. Karena masyarakat kan sekarang sudah cerdas, sudah bisa memilih, memilah. Makanya kayak money politik juga, masyarakat sudah bisa memilih mana yang lebih besar jumlahnya. Pinter milih. Terus iya, baik, kita udah sampai di ujung acara ya. Luar biasa sekali dan tepuk tangan dulu dong. Ketiga caleg pura-pura ini. Dan yang paling penting adalah ini kita tengah berandai-andai ya. Iya, kalau sekali lagi kalau emang beneran ngeri bener deh. Jadi terima kasih yang udah nonton di Stand Up Comedy Metro TV. Iya, baik. Terus? Dan kita ketemu lagi. Di tahun depan. Gak jelas gitu. Pemilu tahun depan. 4 tahun lagi. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Ya, pokoknya tetap saksikan Stand Up Comedy Metro TV.